siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas. Doa harus keyakinan masing-masing. Doa baik. Terima kasih. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Ahmed. Sakit ya? Oke. Lanjut ke pembahasan kita. Jadi untuk hari ini kita masih membahas tentang interaksi desa dan kota. Masih ingatkah materi pembelajaran yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Masih. Coba Vivin, masih ingat pembelajaran yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kekuatan interaksi desa dan kota. Kekuatan tersebut dihitung dengan rumus gravitasi, titik henti, dan indeks konektivitas. Ya, betul ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari kekuatan interaksi suatu wilayah, terutama desa dan kota. Lanjut. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu gambar apakah ini? Coba Intan ya. Gambar apakah itu? Gambar tersebut merupakan gambar permukiman kumuh. Ya. Permukiman kumuh muncul karena kebutuhan tempat tinggal dan sarana pendukung kehidupan manusia tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan terbatasnya lahan pemukiman. Ya, jadi betul ya, ini merupakan gambar pemukiman kumuh. Lanjut. Nah, kita pretest dulu ya. Coba dibuka HP-nya, masih menggunakan Kahoot ya. Masukkan alamatnya, nih kahoot.it. Ini pinnya 6959466. Silakan dikerjakan. Pretest kedua, interaksi desa dan kota. Dampak positif interaksi desa kota bagi penduduk desa dengan perluasan sarana pendidikan dan tenaga pendidik yaitu 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang C. Angka buta huruf penduduk desa semakin berkurang dalam bidang pendidikan ya. Kita lihat siapakah yang memperoleh podium nomor 3. Putra. Nomor 2 Eva. Mana Eva? Aldi. Kasih aplaus buat Aldi. Eva. Terus kemudian yang terakhir siapa? Putra. Selamat di pertemuan kedua ini saya harapkan kalian bisa menganalisis kira-kira dampak dari interaksi antara desa dan kota itu seperti apa. Ada yang bisa menjelaskan gambar apakah di papan ini? Coba Bagus Satrio ya. Coba Bagus, apa gambar yang gambar tersebut menjelaskan tentang interaksi desa dan kota. Seperti yang gambar tersebut yang di sebelah kiri atas terdapat kemacetan seperti kepadatan penduduk. Terjadinya kepadatan penduduk. Seperti itu, oke, benar ya. Jadi di gambar yang pertama ini dia terlihat bahwa macet. Lanjut. Nah, dampak interaksi desa dan kota itu mempunyai positif dan negatif. Untuk hari ini kalian silakan diskusi kelompok mengerjakan LKPD.
Ayo coba dibuka di bahan ajarnya. Bahan ajarnya coba dibuka. Yang di WA. Ini bukan. Yang manfaat. Ada yang sudah ngantuk ya? Biar tidak ngantuk, saya coba kasih kalian ice breaking. Sudah coba perhatikan. Jadi permainannya itu seperti ini. Ada hitam, ada hijau. Jadi misalkan yang satu bagus ini hitam, Akbar yang hijau. Ketika saya berbicara hitam, berarti yang hitam harus apa ini namanya? Harus memukul yang hijau. Seperti itu. Konsentrasi. Warna hitam. Konsentrasi. Warna hitam lagi. Sudah ada ngantuk lagi? Silakan dilanjutkan sambil nunggu slide-nya. Silakan dilanjutkan lagi pengerjaan LKPD-nya. Oke, silakan kelompoknya Ricardo, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dampak interaksi bagi desa dan kota. Untuk yang pertama yaitu dampak positif bagi desa. Terbukanya lapangan kerja yang variatif bagi masyarakat desa. Ini maksudnya di desa itu kita harus mempunyai harus memiliki pekerjaan, atau di desa itu harus mempunyai lapangan pekerjaan yang variatif, jadi nggak monoton di desa. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan dan menurunnya angka buta huruf. Yang ketiga, terbukanya peluang untuk usaha dan wira swasta. Yang keempat, pengetahuan penduduk desa meningkat karena banyaknya sarana pendidikan yang dibangun di desa. Dampak negatif bagi desa. 1. Penduduk desa terutama generasi muda semakin menurun. Kedua, budaya dan pengguyuban dan di desa mulai memudar. Apa ada yang ditanyakan? Budaya dan paguyuban di desa itu kan sudah mulai mudar. Nah, itu seperti apa? Terima kasih, Agung. Yang pertama, budaya menjaga alam seperti menjaga air, tanah, dan lingkungan. Yang kedua, budaya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, gotong royong, solidaritas, menghargai keragaman umat manusia. Non-budaya tersebut bisa memudar seiring modernisasi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kelompoknya Davin, kelompok 3 ya. Ya. Sekarang kelompoknya Firmansyah dan Fahriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dampak interaksi bagi desa dan kota. Dampak positif bagi kota. 1. Mendapatkan SDM untuk perusahaan dan pabrik seperti pembelajaran dan pengembangan karyawan. 2. Pemberian kompetensi dan tunjangan. Dampak negatif bagi kota. 1. Terdapat tempat kumuh atau slum area. Misalnya di Jakarta terdapat 8 kawasan kumuh. 2. Meningkatnya tingkat kriminalitas dan pengangguran.
Misalnya kita ambil di Jakarta, angka kejahatan di Jakarta dapat ditekan hingga 26.858 kasus pada tahun 2020. 3. Meningkatnya polusi dan kemacetan. Kita ambil juga di Jakarta. Tingkat kemacetan di Jakarta mencapai 48%. Apakah ada yang bertanya? Dampak negatif bagi kota itu terdapat penjelasan, terdapat tempat kumuh atau slum area, misal di Jakarta. Itu mengapa bisa terjadi pemukiman kumuh itu gimana? Mungkin karena faktor ekonomi dan faktor sosial budaya, faktor kepadatan jumlah penduduk. Karena di kota jumlah penduduknya sangat banyak, jadi masyarakatnya kekurangan lahan dan membangun tempat tinggal di pinggir, bisa di pinggir sungai, bisa di pinggir rel kereta api. Itu mungkin untuk masyarakat yang miskin, ekonomi rendah. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus ya untuk presentasi hari ini, lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jawabannya Fari sudah tepat. Jadi karena memang di daerah kota itu penduduknya padat dan lahannya sedikit. Nah, akhirnya mereka cenderung berdempet-dempetan. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Felina, kesimpulan mic-nya. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu dari adanya desa dan kota, kita bisa menyimpulkan bahwa desa membutuhkan kota untuk menyalurkan atau menjual bahan pangan atau hasil pertanian, sedangkan kota membutuhkan desa untuk memenuhi kebutuhan dan SDM. Sudah. Terima kasih. Sudah pintar-pintar semua di kelas ini. Lanjut, kita mengerjakan post test. Silakan dibuka untuk HP-nya. Masukkan alamat quizzes.com. Saya mulai ya. Silakan dikerjakan. Yang mendapatkan podium pertama siapa? Nomor 3. Weh. Sudah, selamat ke 3 cowok. Lanjut. Bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pelajaran geografi siang hari ini? Senangnya di mana? Semuanya. Alhamdulillah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan mempelajari tentang usaha pemerataan pembangunan desa dan kota. Quotes untuk hari ini. Semakin banyak manusia belajar, semakin banyak dia menyadari ketidaktahuannya. Kasih aplaus. Coba dipimpin doa dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita ucap terima kasih kepada mereka bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih mereka. Doa mulai. Doa dapat ditonton. Oke, semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.